Tapi ini Lim yang aku bilang Lim, Moskov di ban, Cloud di deny. Itu Onyx udah tahu, Gifom itu powernya emang ada di split push juga. Dia kuat banget dengan split pushnya. Dan kita tahu dari tadi Kite-nya tuh main banget. Aloy, otaknya emang bener-bener ngerti gimana caranya nge-procs pemain-pemain dari Onyx biar minimal mereka keluar aja untuk core skill yang pentingnya. Oh iya, Assassin sampai hijau-hijau juga kena nih. Iya lagi. Mulai makin liar nih untuk bandnya nih. Iya. Malah gue lepasin di Sanji. Aku malah lebih memilih untuk Baxia nggak sih buat Onyx. Lancelot udah nggak ada, ini saatnya. They call me a hero Tapi because I itu saved my nation from yang falling gue apart. bilang. Ini nih, gue suka banget konsep permainan dari Onyx ya, dimana dari kemarin itu ngomongin soal nerf. Kita udah banyak banget ngomongin soal nerf dan segala macam. Karena mungkin beberapa komunitas juga bakal bilang kayak, wah Genshin udah susah dipakai nih di nerf. Teman-teman harus ngerti kalau misalkan nerf itu tidak sama dengan tidak bisa dipakai. Masih usable, cuma gimana cara maksimalinya. Berarti dengan ambil Genshin dari Onyx, mereka harus memperkuat 3 faktor menurutku. Yang pertama, udah pasti duo mid-nya. Oke. Dan faktor terakhir itu antara gold lane atau EXP-nya. Skylar identik dengan marksman banget. Kalau misalkan sekarang waktu yang tepat untuk Skylar menurut ini pembuktiannya. Wow. Wah. Tapi jangan lupa, Cadera tadi sempat pas di interview udah bilang, Skylar juga main di era Fighter. Betul, dan Cici itu dia. Sinyal-sinyal bahwa ini juga bisa menjadi hero untuk gold lane. Wah, Cici gold lane, Cici gold lane. Jadi Cicinya aku anggap masih flex. Oke, entah kenapa ya kalau untuk Onyx, menurutku Cici Lutfi. Tetap Lutfi ya. Lutfi banget loh. Dari awal aku juga merasa, ya mau gimana pun Lutfi dari awal debutnya dia. Dexter, Jadi dengan Cici aku benar-benar identik. Walaupun ya jujur aku lebih suka melihat Lutfi dengan Terisla ya. Karena ada admin saya, admin puisi di sana. Lutfi. Iya benar, Lutfi sama Iya. Kibo ini sampai teriak Sama begitu Kiboy. mulu emang. Benar. Tapi jangan lupa, untuk Cloud harus tutup. 2 frontliner ini akan mati nih kena permainan front to back dari Cloud juga. Dan gue merasa sebenarnya gini, kalau misalkan dari Onyx ambil sekali Giro lagi, itu dekat. Oh iya pasti. Dekat banget. Pasti, karena mereka butuh ruang loh buat farming. Sama mereka ini kan dari Gifon lebih kelihatan untuk defense dari hero-hero ini. Kan sampai Jadi yang sering aku bawakan sama Lim di Riyadh Saudi Arabia ya. Baxia, ya itu nempel aja, jalan berdua bareng aja. Satu orang udah bisa dipastikan hilang. Pokoknya hashtagnya selalu Selalu ada follow up. Jadi Baxia tubruk siapapun ya, siapapun. Mau spesifik tanker juga dia tubruk. Tetes belakang, hilang. Wah, rubinya terbaca sepertinya. Udah pasti ya. Langsung dihilangkan. Aku penasaran dengan adanya Alia. Kalau muncul. wait kali ya. Bolehkah kita expect Florin muncul dari gitu? Gue lebih ke karena ada follow up kan Mas ya. Ya, ada Parsian. Dan last pick-nya juga mereka masih open untuk Beatrix. Bisa. Alia Beatrix. Kombinasi the berbahaya. immortal one chose Dan me ini to ada vanquish the shadow Sepanjang that MPL plague this PS world. season 16 berjalan, Yisuo sudah di-pick sebanyak 7 kali dengan total 4 kali win dan 3 kali kalah. Ya. Emang dari segi win rate untuk di musim ini kayaknya nggak yang begitu superior banget untuk Yushin. Jadi ya menurutku fine-fine aja. Mungkin Kifon juga udah kepikiran kalau misalkan di antara Baxia dan juga Yushin udah ditukarkan. Tapi aku kira Kenzie bakal last pick tadinya. Empat magic ini. Empat magic. Oke. Ini kalau memang Baxianya jungle ya, gue ngeliat fisikalnya akan diisi sama Valo ini. Nata? Kok aku expect Natalia atau Saber yang keluar ya? Kayak last pick-nya gitu dari Baloy. Dia makan di SSP kan? Parah. Nata di awal. Atau Nata. seenggaknya Hilda lah. Hilda untuk pressure di awal. Tapi kalau kita putar lagi dia misalkan ngambil Chow, sebenarnya bisa di follow juga sama Parsia. Bisa banget. Ya tipikalnya pick off kayak main kalian juga sebenarnya. Iya, terus pressure awalnya River udah punya dia. Kalau misalkan last pick-nya Hayabusa kan My love blossoms from the withered Kikyo. Lunox. Gold lane? Lunox Gold Lane. Skylar juga pernah bermain dengan Lunox Gold Lane. Oke, bukan fighter tapi mage. Chow-nya diambil ya. Gimana nih? Wah. Chow Zuxin, yes. Back to basic early game ya. Iya. Untuk clear cepat dan pick off power ini kombinasi yang mengerikan sekali dari Onyx. Bravo. Yang sangat powerful dan Estus. Oh, full magical tapi 2 badan Wow. ditutup dengan 1 support. Wow. Satu dominan ice, satu radiant armor. Bisa jadi jawaban. Bahkan gue rasa ini udah full Radiant Armor Athena Shield itu udah jadi solusi banget. Even Haritnya itu akan ketahan dari damage-nya. Ya aku bakal willing to spend
Another rupiah untuk menyaksikan match ini sepertinya. Wow. Dari segi drafting phase ini sangat entertaining. Big Lunox-nya sangat menjawab sekali juga untuk bisa memberikan ruang bagi Xunshin, tapi untuk Baxia-nya balik lagi. Sekali aja mendapatkan keuntungan, snowballingnya nggak bakal berhenti. Geek Fam pegang kendali dari game. Onyx akan di-drag untuk menuju ke late game. Oh my god, unique pick terjadi di game yang kedua. Game pamungkas juga bisa menjadi kemenangan untuk Onyx di game ini, di match point bagi mereka. Jadi Enemy reaches the battle. Sonic dan juga Geek Fam Unity menyambut game yang kedua. Menatap tembakannya. Welcome to Mobile Legends. Let's go. Lunox down. Oh wait, ini sedikit berbeda nih. Yang tadi kita pikir yang akan punya mid lane itu Onyx, ternyata Sonic. Dia udah kok habis. Tapi fine, karena level 2-nya itu yang akan diharapkan sama teman-teman Onyx juga. Iya, dan kalau kita lihat dari segi balik lagi ya, untuk kill yang dimiliki sama Baloy, tentu ini sedikit kilas balik ya, karena kalau kita ngomongin soal bagaimana kemenangan dari Blacklist International pada saat itu ya, lawan Grand Final adalah Baloy. Ya, kayak ini juga bisa menang. Wop, di ada top lane. Revive sudah digunakan, mencoba untuk kabur, tapi tidak dengan Yoyo Blitz yang dimiliki oleh Luffy. First blood didapatkan. Itu yang gue bilang tadi, Be. Kalau udah ngeliat Cici tuh kayak Luffy banget. Hero-nya Luffy banget lah. Ya. Ini Blacklist Internasional, Luffy Wise. Itu dia. Nah, kalau untuk di Rachel juga. Tapi ini harus bener-bener rotasi cepat juga loh dari Geek Fam. Mereka nggak boleh ngasih space ke Kairi, nggak boleh ngasih space ke Taylor. Bakal dikejar, wings by wings dari Aboy. Nge-jet window yang dilakukan oleh P-Boy. Agresivitas di early. Jadi pilihan yang bagus banget untuk Onyx. Udah mulai gerak nih, make it-nya. Dengan Toxic Shield finish tadi. Coba untuk mendapatkan ke arah P-Boy. Gak bisa semudah itu ternyata. Ini sih menurut gue ini spesial Keyboy season ini sih. Screeningnya dia bagus banget sekarang. Beda banget sama yang lain. Dia selalu bisa untuk mematiin pergerakan lawannya siapapun itu dengan hero apapun itu. Sekarang seperti biasa ya, habit dari Geek Fam, Scavenger Crab akan diberikan kepada EXP laner agar dia tidak perlu untuk nge-clear di next wave-nya. Sehingga dia bisa hadir di menit yang kedua dengan tepat waktu dan bakal coba buat setup di area turtle. Ya, udah level 4 nanti akan jadi pilihan ya. Terus sekarang, dengan Balo yang bakal coba untuk ngincar. Sama-sama masih belum level 4. Bakal coba untuk cari momentumnya terlebih dahulu. Make it di arah depan, P-Boy. Ada Final Ice Strike dari Aboy pula. Mengusir Sans, mengusir Luffy. Kali ini, menantikan Kairi untuk hadir. Maka dari P-Boy-nya, dia tunduk melakukan Purify ke trigger dari Aboy. Tamannya dari Curtain Call pula, tergerus damage-nya. Tapi Luffy, Vengeance sudah dia lakukan. Tapi sepertinya dengan ada balapan untuk Sans. Buat Kairi punya space lebih. Total diamankan. Well diamankan. Bobs terkapar untuk kali kedua. Ini keuntungan berganda pastinya untuk Onyx ya. Turtle yang diamankan tapi Scalar. Wah, benar-benar agresif dari Skylar. Coba untuk memukul mundur Kensing. Tapi di awal emang masih unggul sih untuk Lunox ya, Be. Ya, sampai cooldown-nya tutup. Sampai cooldown-nya nutup dan Barrel Ice Strike. Menang jarak juga tentunya. Nah, tapi ada bottom lane-nya. Skylar yang bakal coba untuk menjadi target operasi Monodes, Synchrovision, kemudian order coba untuk dilakukan untuk lebih defensif. Kenji nggak mau kehilangan gerobak untuk kedua kalinya ya. Udah pasti gold-nya ini didapatkan. Dan untuk sekarang dengan kerugian didapatkan dari Geek Fam yang aku bilang di awal, kalau misalkan Geek Fam harus menangin early game-nya, tapi buat sekarang Onyx yang unggul, otomatis akan ngebuka ruang bagi Kairi. Ya, harus hati-hati lagi nih. Karena agresif harusnya punya Geek Fam kan. Jangan sampai syarat dari Sansinnya yang setelah di nerf itu bisa beraksi lagi, yaitu 3 item awalnya. Wah, lihat tuh, make it. Langsung coba untuk screening. Kalau mencoba untuk menjegal pergerakan dari Sans, tapi dia sendirian. Merangkak dengan ada lantern flare juga. Oh, terlalu tebal. Balo yang hadir sekarang mencoba untuk memberikan satu masalah kepada Skylar. Bahkan dengan ada Brion Order yang dia lakukan kembali menjadi adegan defensif. Masih aman ya. Masih bisa ditahan juga, itu yang gue bilang tadi sih. Screening yang gak main-main dari Keyboy. Dia benar-benar bisa bikin patah ya. Gagal lagi loh gerakannya. Udah pasti ya. Bener-bener kayak jadi awkward gerakannya kalau misalkan mau dilanjutkan oleh Geek Fam juga. Tapi tuh terlihat dari segi item, mungkin baru Sans yang akan menuju ke glowing. Karena mereka butuh untuk bisa mendinai heal dari Baloy. Sementara first item nih Genius One. Untuk akan ngebuat Skylar ingin memenangkan 1v1 ya melawan Kenziski. Nah, goldnya ya.
Jadi lebih bebas untuk itemnya. Bisa langsung ke Divine kalau mau. Jenis Divine bisa jadi opsi banget nih untuk nge-meltdown siapapun. Jenis lain pun juga boleh. Bisa. Atau kalau ngebalas Skypers bagaimana? Banyak option ya. Mantap sekali tuh. Tapi ada flare. Boy. Coba untuk dihadirkan. Di arah belakang dari Makis-nya. Coba untuk ditangkap The Way of the Dragon Connect. Dicoba untuk di-backup dengan Ice Strike. Impact heal yang dilakukan tapi ternyata gak bisa untuk menyelamatkan. Berhadapan dengan Gifon. Dapat turtle tadi ya. Terdengar. Dapat turtle ya. Kairi ada buff turtle-nya. Iya. Udah terlihat di situ. Karena tadi keunggulannya, keunggulan 1 poin kill kan. Ya. Dan udah pasti nggak bakal berhenti ya keuntungan tersebut. Glowing One di tangan dari Sans ini akan ngebuat heal up dari Baloy nggak bakal 100%. Potong untuk 40%. Balaskan dengan Zaman Force. Aduh, Rizky-nya bakal dalam masalah besar. Dan coba untuk dihadirkan dan akhirnya Rizky gak bisa berkutik kemana-mana. Purify bakal sudah digunakan. Boy, coba untuk memberikan satu pressure ke arah 2 pemain dari Game of Baloy dan juga Aboy. The Way of the Dragon sudah dilakukan. Oke. Kita kayaknya aku rasa personal. Gini aja. Karena dari tadi bayangin 4 Purify. Siapa yang kasih tangkap sama Kiboy? Lu Jangan di-kick dapat make it tadi gua di atas. ya makanya Dari keramaian loh. cuma roda. Balik lagi. Bakia Steel United mencoba untuk mendapatkan karena loot vengeance-nya dibuka. Tapi damage dari Bob yang cukup untuk bagi Boy. Hampir untuk membackup dan comeback. Comeback berhasil dilakukan oleh anak-anak Onyx. Itu dia Lutfi. Ini baru Cici. Bahkan Cici yang sempat mengangkat Onyx loh. Di MSC kemarin. Midnya akan coba untuk Wah, yang ditahan. terber. Baloy benar-benar gak bisa berkutik. Duel Kiboy walaupun dia tumbang. Targeting yang begitu maksimal berhasil dibawakan oleh Kiboy. Ini jelas banget nih informasi tentang spellnya, mekanik dari individualnya, perhitungan damage-nya lengkap sekali Onyx. Dan Geekfam, gue ngeliat Geekfam sama Strike cukup serius sekarang. Sekali lagi kita lihat bagaimana team fight yang begitu ciamik dari Onyx. Even Kiboy dengan targetingnya, dia tahu Kenziski itu tinggal ready dengan Purify. Jadi dia target yang benar-benar bisa dia kick. Perfect turtle with Vision Chin. Wah, very bad untuk Geekfam karena sekarang kita bisa lihat bahwa Lutfi memiliki brute force. Wah, dikejar lagi dong. Joy of Dragon cara make it. Coba untuk di backup dengan Feral Strike. Tapi ternyata kali ini dengan letter dari Kiboy pun juga gak bisa terlalu lama di garis terdepan. Dan Siski siap untuk memberikan damage tambahan. Tapi Gob ini untuk mundur satu persatu damage mulai dihasilkan Purify pun sudah ke-trigger. Gak nutup lagi, Be. Ya kabar baiknya dia dapat poin kill 1. Tapi itu Kiboy. Tapi Kiboy, ya pertukaran yang menurutku lagi-lagi ya, emang itu udah job desk-nya Kiboy. Satu-satunya pemain yang paling bisa dive dari Onyx. Dan emang nanti bisa di-follow up oleh Sans juga. Makis sendirian. Make it. Call dari Lutfi. Kalau dari Makis akhirnya nggak bisa berkutik mundur langsung. Banget loh ini. Itu gue bilang tadi hitungan damage dari Cicinya Lutfi itu mateng banget. Dia tahu nih siapa yang bisa tumbang, siapa yang enggak. Dia tahu nih sekuat apa Cici. Padahal kalau dilihat dari itemnya, Cici itu item defense-nya gak terlalu kuat loh. Gak terlalu banyak juga kan. Iya, defense-nya gak bagus. Dan next, saya lihat kayaknya Lutfi akan menuju ke si Halberd perlahan. Sehingga ini akan ngebuat heal up dari Baloy semakin lebih buruk lagi. Wah, hati-hati. B-Boy dengan Jet Gundo yang coba untuk dilakukan. Satu persatu udah dapetin notifikasi untuk mundur. Sinyal untuk mundur. Lantern Flare dibuka dan Gobsnya menjadi korban pertama. Dibantu ada Feral Ice Strike tapi ternyata nggak bisa membantu juga. Itulah Lunox ya. Lunox dengan Genis One. Dengan sepatu penetrasi juga. Terlihat siapapun bonyok di depan. Lebih bahaya banget. Ngasih badan, ngasih cicilan. Yo-Yo Blitz nggak main-main nih. Itu dia. Masalahnya sekarang defensifnya kurang bagus juga. Memang ada Aboy, high ground defense-nya. Tapi gak sekuat itu kalau gold tip ada 9.000 gue. Kalau misalkan dalam keadaan seperti ini emang agak buruk ya. Untuk Geekfam-nya juga melakukan team fight. Tapi mereka masuk ke area jungle pun udah pasti bakal ada pick off. Terlihat setup yang dimiliki untuk Holy Crystal. Skylar sudah dekat dengan item core-nya. Ini terlihat juga ada konsep yang hadir ternyata ya. Coach Chef! Apa kabar coach? Nah, gitu kan. Mantau ya, mantau. Tapi gini, jangan lupakan Geekfam yang di game sebelumnya 9.000 gold juga loh mereka balikin. Cuman memang kasusnya beda. Kasusnya beda, Lim.
Itu kalau di game yang pertama berarti possible untuk late game end. Benar. Tapi kalau misalkan sekarang, spek untuk Geek Farm, spek menang early game. Pasti dibuka lagi pada namanya. Dan ditutup juga. Langsung ditutup juga. Skylar dalam kondisi yang cukup low HP. Tapi Lantern Flare kali ini benar-benar mengganggu. 4 Purify masih ada. Heal-nya tipis banget loh. Ya. Mungkin yang satu-satu yang bisa diharapin cuma dari defensif. Atas heal-nya, Be. Si Halbert lagi. Pasti sih Albert. Dan Holy Crystal ready flicker juga. Oke, dan ada game fact by Gope ya. Ini menjadi debut Estes di ML season 16. Setelah terakhir kali digunakan oleh Baloi juga saat Geek kalah dari Bigetron di MPL season 13. Wow. 3 season loh. 3 musim lalu ya. Jadi ya. Tadi itu kalah ya dari Bigetron. Akankah kali ini Estosnya bisa untuk menopang dengan Blazing Omugades. Tapi sekarang dengan Ice Strike menopang untuk menjadi high ground. Lord kali ini bakal ditinggal karena fokus dari Onyx menuju ke arah Battle Blade. Karet 1-1 coba dikikis dan Lordnya masih lumayan kuat kali ini. Onyx akan coba lagi untuk maju. Seenggaknya 3 base turret jadi tujuan mereka. Oke, tapi sepertinya dua udah cukup baik untuk mereka. Memukul mundur rekan-rekan dari Geek. Gak ada pilihan yang tepat, bahkan dia ada mid yang bakal coba untuk maju lagi. Paksa lagi. Gak dikasih keluar dari base-nya ya Geek Fam. Mereka terdesak. Beda dengan game yang pertama kan ditabrak. Tapi Sans dengan adanya Crimson Beacon, Lantern Flare coba untuk memporak-porandakan atau anti Purify saja. Sementara fokus utama karena base turret di arah top lane yang bakal menjadi target operasi dari Onyx. Tapi lihat dengan Lantern Flare kembali, make it salah masalah. Clear. Blessing maupun Goddess menyelamatkan semua member dari Geek. Lagi-lagi Geek Fam masih bisa bertahan. Mengusir Onyx dari base mereka. Namun perbedaan gold yang semakin mengerikan. 11.000 loh. Ini coba Buruk daripada game yang pertama. Benar-benar leadingnya terlalu jauh dan seperti biasa Onyx dengan cara mereka untuk mempertahankan keuntungan. Mereka tidak ingin membiarkan Geek Fam masuk ke area jungle. Ini harus benar-benar ekstra kerja keras loh lihat Onyx-nya. Mereka tahu nih dengan 11.000 mereka tabrak lagi. Wah, ini dia nih. Benar-benar teori-teori ancaman terus dipertontonkan oleh Onyx. 3 base turret pun gak selamat. Dan udah engage lagi, setup lagi. Mungkin akan menunggu wave di bagian mid lane. Dan masih menunggu juga untuk setup seperti apa yang dibawakan oleh Keyboy. Karena sekali lagi hanya make it yang tidak membawakan Purify, jadi possible banget untuk di-kick oleh Keyboy. Dan possible juga untuk ditumbangkan. Betul. Di depan Lunox. Lunox yang udah Holy Crystal. Bisa wishing juga. siapapun tembus ini. Ada lightning turn juga. Jadi burst damage-nya akan cukup. Sementara ya tadi untuk momen baliknya cuma ada di Kenzie. Kenzie pun ya dia seperti sama magical semua. Sepatu mereka aja nih. Selain sepatunya Skylar itu udah mengurangi seenggaknya magic damage kan dari teman-teman Geek kan. Ya. Udah tau good semua ya. Iya. Lihat-lihat. Bahkan Lord sudah hadir lagi di lane of down. Wah, bahkan anak-anak dari Geek ini diusir mundur, make it salah masalah kalau dia coba untuk maju. Karena dari baca shield United coba dibuka, terangkat Lantern Flare bersama dengan curtain call, make it sampai dengan retribution. Masih ada, safety-nya dilakukan oleh Balowski dengan Blazing maupun Goddess, hingga selamat sudah. Tapi lihat Skylar! Lord tercoba untuk maju karena depan! Balownya menghilang! Apa yang selamat walaupun Kenzie dapetin satu momentum yang begitu baik. Tapi kali di arah belakang, Gak bisa. benar-benar menjadi penopang bagi Onyx. Warpong Onyx, mereka bakal mengabaskan match ini menjadi 2-0. Menunjukkan bahwa